Pernahkah Anda merasa dunia ini berubah terlalu cepat? Setiap hari kita disuguhi berita tentang peperangan, bencana alam, krisis ekonomi, perubahan iklim, penyakit baru, kemajuan teknologi yang sulit dibayangkan beberapa puluh tahun lalu, hingga semakin banyak manusia yang merasa kehilangan arah hidup. Semua itu memunculkan satu pertanyaan yang telah menghantui umat manusia selama berabad-abad. Apakah kita sedang hidup di akhir zaman? Atau semua ini hanyalah siklus sejarah yang terus berulang? Bagaimana jika tanda-tanda yang selama ini hanya kita dengar dalam ceramah atau kitab-kitab suci ternyata mulai terlihat di depan mata? Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, bagaimana jika sebagian besar manusia justru tidak menyadarinya? Sebelum Anda mengambil kesimpulan, tontonlah pembahasan ini hingga selesai. Karena dalam video ini kita akan melihat berbagai tanda yang disebutkan dalam ajaran Islam mengenai akhir zaman, membandingkannya dengan kondisi dunia saat ini, serta memahami bahwa hanya Allah yang benar-benar mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Mari kita mulai. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia selalu penasaran mengenai kapan dunia akan berakhir. Hampir setiap generasi merasa bahwa mereka sedang hidup di masa paling sulit. Namun, Islam memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa waktu terjadinya kiamat merupakan rahasia Allah semata. Tidak ada seorang nabi, malaikat ataupun manusia yang mengetahui kapan hari itu akan tiba. Namun Allah dan Rasul-Nya memberikan tanda-tanda agar manusia selalu bersiap, bukan agar sibuk menentukan tanggal atau memastikan bahwa kiamat pasti sudah sangat dekat. Dalam Islam, tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil telah banyak disebutkan dalam berbagai hadis. Sebagian diyakini telah terjadi, sebagian masih terus berlangsung, dan sebagian lainnya mungkin akan semakin nyata seiring berjalannya waktu. Salah satu tanda yang paling sering dibahas adalah semakin rusaknya moral manusia. Pada masa sekarang, batas antara benar dan salah seringkali menjadi kabur. Kebohongan dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik melalui media digital. Fitnah menjadi konsumsi harian. Banyak orang lebih mudah mempercayai informasi tanpa melakukan tabayun atau mencari kebenarannya terlebih dahulu. Popularitas seringkali lebih dihargai daripada kejujuran. Kekayaan lebih dipandang daripada akhlak. Penampilan lebih dipentingkan daripada isi hati. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya, apakah inilah yang dahulu telah diperingatkan Rasulullah? Selain itu, kita juga melihat meningkatnya konflik di berbagai belahan dunia. Peperangan, perebutan kekuasaan, teror, hingga perselisihan antar bangsa terus terjadi. Teknologi yang seharusnya memudahkan kehidupan justru terkadang digunakan untuk menghancurkan sesama manusia. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Kecerdasan buatan, robotika, rekayasa genetika, dan berbagai inovasi membuat kehidupan menjadi jauh lebih mudah. Namun kemajuan teknologi sendiri bukanlah tanda pasti bahwa kiamat sudah dekat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana manusia menggunakannya. Teknologi bisa menjadi alat kebaikan, tetapi juga bisa menjadi alat kerusakan jika berada di tangan yang salah. Islam tidak melarang kemajuan ilmu pengetahuan. Justru Islam mendorong manusia untuk berpikir, belajar, dan mengembangkan ilmu. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap perkembangan teknologi otomatis merupakan tanda akhir zaman. Tanda lain yang sering disebut adalah banyaknya manusia yang terlena oleh kehidupan dunia. Kesibukan mengejar harta, jabatan, dan popularitas sering membuat manusia lupa bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Banyak orang bekerja tanpa mengenal waktu, tetapi hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhannya. Masjid megah dibangun, tetapi tidak selalu dipenuhi jamaah. Ilmu agama mudah diakses, tetapi belum tentu diamalkan.
Al-Quran tersedia di hampir setiap ponsel, namun tidak semua meluangkan waktu untuk membacanya. Kondisi seperti inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan. Karena inti pembahasan akhir zaman bukanlah rasa takut terhadap masa depan, melainkan ajakan untuk memperbaiki diri sebelum kesempatan itu berakhir. Kemudian muncul pertanyaan lain, bagaimana dengan berbagai bencana alam yang semakin sering terjadi? Gempa bumi, banjir, kekeringan, badai, kebakaran hutan, dan berbagai fenomena alam memang menjadi perhatian dunia. Sebagai orang beriman, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap musibah mengingatkan manusia akan keterbatasannya. Namun tidak setiap bencana dapat langsung disimpulkan sebagai tanda bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Islam mengajarkan agar kita mengambil hikmah, meningkatkan keimanan, dan membantu sesama yang tertimpa musibah. Bukan sibuk menyebarkan ketakutan tanpa dasar. Di sisi lain, Rasulullah juga mengabarkan akan muncul tanda-tanda besar menjelang kiamat, seperti kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajud dan Majud, terbitnya matahari dari barat, dan berbagai peristiwa besar lainnya. Menurut keyakinan Islam, tanda-tanda besar tersebut belum seluruhnya terjadi. Karena itu, tidak ada dasar yang kuat untuk memastikan bahwa manusia saat ini sudah berada pada tahap akhir dari seluruh rangkaian akhir zaman. Yang dapat kita lakukan hanyalah bersiap, sebab bagi setiap manusia, kematian pribadi bisa datang kapan saja. Bisa jadi seseorang sibuk memikirkan kapan dunia berakhir, padahal kehidupannya sendiri akan berakhir lebih dahulu. Inilah renungan yang sering terlupakan. Pertanyaan yang paling penting bukanlah, apakah kita sudah berada di akhir zaman? Melainkan, apakah kita sudah siap jika kehidupan kita berakhir hari ini? Karena bagi orang yang meninggal dunia, kesempatan untuk memperbaiki amal telah selesai. Tidak ada lagi penyesalan yang dapat mengubah kenyataan. Tidak ada lagi waktu untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Maka, pembahasan tentang akhir zaman seharusnya tidak membuat kita hanya sibuk menebak-nebak masa depan. Sebaliknya, pembahasan itu menjadi pengingat agar kita memperbaiki sholat, memperbanyak amal saleh, menjaga kejujuran, mempererat silaturahmi, membantu sesama, menjauhi kezaliman, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan utama dari semua peringatan mengenai akhir zaman, bukan untuk menciptakan kepanikan, bukan untuk menyebarkan teori tanpa dasar, tetapi agar manusia tidak lalai. Pada akhirnya, apakah manusia sudah berada di akhir zaman? Jawaban yang paling jujur adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan kiamat akan terjadi. Namun berbagai peringatan dalam ajaran Islam mengingatkan kita agar selalu waspada, memperbaiki diri, dan tidak menunda taubat. Mungkin dunia masih akan berlangsung puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun lagi. Atau mungkin tidak, semua itu berada dalam ilmu Allah semata. Yang pasti, setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada akhir kehidupan masing-masing. Dan ketika saat itu tiba, bukan seberapa banyak harta yang akan ditanya, bukan seberapa terkenal nama kita, bukan pula seberapa canggih teknologi yang kita miliki. Yang akan menjadi penentu adalah iman, amal saleh, dan bagaimana kita menjalani kehidupan yang telah Allah titipkan. Pertanyaan tentang akhir zaman memang selalu mengundang rasa ingin tahu. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, Islam mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah mengetahui kapan kiamat akan datang, melainkan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapinya. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Bahkan para nabi pun tidak diberi pengetahuan tentang waktunya. Karena itu, sikap seorang mukmin bukanlah sibuk menebak-nebak tanggal atau menyebarkan berbagai spekulasi, melainkan memperkuat iman dan memperbanyak amal saleh. Jika benar kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah dan godaan, maka benteng pertama yang harus kita bangun adalah hubungan yang kuat dengan Allah.
Menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, berdoa, dan memohon keteguhan hati merupakan bekal yang jauh lebih berharga daripada sekadar mengetahui berbagai teori tentang akhir zaman. Selain memperbaiki ibadah, kita juga harus menjaga akhlak. Di zaman ketika kebohongan dapat menyebar dalam hitungan detik dan informasi begitu mudah dipelintir, kejujuran menjadi salah satu bentuk ibadah yang sangat berharga. Jangan mudah mempercayai setiap berita, apalagi jika berita itu bertujuan menimbulkan ketakutan atau kebencian. Islam mengajarkan kita untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Akhir zaman juga bukan alasan untuk berhenti berkarya. Rasulullah mengajarkan agar manusia tetap berbuat baik hingga akhir hayat. Bahkan terdapat riwayat yang maknanya mendorong seseorang untuk tetap melakukan kebaikan, meskipun kiamat terasa sudah sangat dekat. Pesan ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak diajarkan untuk pasrah tanpa usaha, melainkan terus memberikan manfaat selama masih memiliki kesempatan. Di tengah kemajuan teknologi, kita pun dituntut untuk bersikap bijaksana. Teknologi dapat menjadi sarana menyebarkan ilmu, membantu sesama, dan mempererat silaturahmi. Namun, teknologi juga dapat menjadi jalan menuju kelalaian jika digunakan tanpa kendali. Karena itu, yang perlu dijaga bukan hanya kecanggihan alat yang kita miliki, tetapi juga hati yang menggunakannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memperbanyak amal yang bermanfaat bagi orang lain, membantu mereka yang kesulitan, menghormati orang tua, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai kebaikan, menjaga amanah dalam pekerjaan, serta berlaku adil kepada siapapun merupakan bagian dari persiapan menghadapi kehidupan setelah dunia ini. Pada akhirnya, pembahasan tentang akhir zaman seharusnya tidak membuat kita hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Justru ia menjadi pengingat bahwa hidup di dunia ini terbatas, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kita tidak akan menyaksikan datangnya hari kiamat, namun setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Dan itulah akhir zaman bagi dirinya sendiri. Ketika saat itu tiba, yang akan menyertai kita bukanlah harta, jabatan, atau popularitas, melainkan iman, amal saleh, dan rahmat Allah. Maka, daripada terus bertanya, apakah akhir zaman sudah dekat? Mungkin pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan adalah, apakah aku sudah siap jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku? Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang teguh, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, serta kemampuan untuk tetap berada di jalan yang benar, kapanpun akhir kehidupan ini datang. Amin.